Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar gelombang 1 angkatan 39 kelompok 1. Di sini kami sedang melaksanakan tugas wawancara yang bertema tentang bela negara. Dan saya di sini akan membahas isu tentang isu aktual tentang korupsi. Kita langsung saja ke video wawancara berikut. Tentu tidak asing di telinga kita tentang tindak korupsi, Pak. Menurut Bapak sebagai insan penegak hukum, apa menurut Bapak tindakan korupsi itu seperti apa? Dan apakah termasuk tindakan yang mengancam kesadaran bela negara atau enggak? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus, dan saya sendiri juga sangat punya rasa marah terhadap kasus-kasus korupsi tersebut, karena korupsi itu adalah suatu kejahatan yang benar-benar termasuk kejahatan luar biasa sebanding dengan kejahatan teroris, kejahatan pemberontakan. Jadi korupsi itu bisa merusak bangsa dari dalam. Program-program pemerintah yang dibuat untuk menyejahterakan masyarakat itu bisa rusak akibat korupsi. Dan apabila korupsi tidak diberantas, contohnya banyak negara yang hancur karena pemerintahnya korupsi. Demikian. Pertanyaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, di sini menurut Bapak sebagai seorang insan pengayom dan penegak hukum, apakah hukuman bagi pelaku koruptor di negara ini sudah selesai sesuai? Oke, baik. Apabila membicarakan sesuai, di Indonesia ini banyak pasal yang mengatur tentang hukuman koruptor. Sampai ada yang batas maksimalnya itu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Akan tetapi pada kenyataannya realita di lapangan, hampir semua koruptor itu hukuman yang ditimpakan kepada mereka atau divoniskan kepada mereka itu hukuman minimalnya. Jadi masih banyak pasal, bisa disebut banyak celah di dalam pasal tersebut yang dimanfaatkan oleh koruptor untuk mendapatkan hukuman yang seminimal mungkin. Begitu. Saya melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu solusi hukuman yang sesuai. Artinya itu yang mengandung efek jerah bagi pelaku koruptor itu seperti apa? Hukuman yang untuk membuat efek jerah yaitu hukuman yang paling tidak lama di dalam penjara untuk memberikan efek jerah tersebut. Dan tugas pemerintah pada saat ini yaitu mengubah pasal-pasal yang mempunyai hukuman minimal itu diubah hukuman minimalnya. Jadi sudah benar ini di hukuman maksimalnya hukuman mati, hukuman seumur hidup sudah benar. Namun hukuman minimalnya yang perlu diubah. Kalau menurut saya sendiri itu sebaiknya memberikan hukuman alternatif berupa sanksi sosial, bisa dimiskinkan, atau lebih ekstrim lagi kita membicarakan hukum Islam, bisa dipotong tangannya agar koruptor tersebut mempunyai ciri khusus dan dikenali semua orang bahwa dia itu koruptor. Jadi dia itu merasa selama sisa hidupnya dia itu dihukum meskipun di luar penjara. Terima kasih. Berarti seperti dihukum sedikitnya dan tidak akan mengulangi perbuatan kurang. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Yusyana Nurahma, peserta Latsar tahun anggaran 2022 angkatan 29 kelompok 1. Tugas saya adalah narasumber kita hari ini. Silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Pribadi Yanda, sebagai taruna Komisi angkatan 55 asal dari Malang, Jawa Timur. Baik Pak, jadi beberapa waktu yang lalu terjadi penyerangan terhadap 8 orang pekerja Paling Timur Telematika di Puncak, Papua, dan menyebabkan 8 orang. Hal itu sangat bertentangan dengan tujuan wawasan kebangsaan, yaitu membangun dan mengembangkan kesatuan serta kesatuan. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap kejadian
menurut saya tentang hal tersebut, saya mengecam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pihak KKB tersebut di Kabupaten Puncak, Papua. Lalu di kejadian tersebut, seluruh korban sedang melaksanakan tugas mereka demi mempermudah akses komunikasi masyarakat. Pekerjaan yang tengah dilakukan oleh para korban justru mendukung kesejahteraan masyarakat di sana melalui peningkatan akses komunikasi dan konektivitas. Namun pihak KKB justru merusak program tersebut. Begitu. Lalu menurut Bapak, bagaimana langkah pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Untuk langkah pemerintah, menurut kejadian tersebut, patutnya pemerintah harus bertindak tegas, lebih khusus aparat penegak hukum. Pelaku harus dikecam tindak pidana yang adil dan sesuai. Karena menurut saya kejadian tersebut adalah tindak kriminal yang dilakukan tanpa mengetahui alasan dari korban. Begitu. Setelah kejadian tersebut, maka kita sebagai warga negara yang baik, bagaimana cara kita agar sesuai dengan tujuan wawasan kebangsaan, yang dimana tujuannya adalah mengembangkan dan membangun persatuan serta kesatuan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan kebangsaan, maka bisa saya tarik kesimpulan ya, bahwa Indonesia ini mempunyai bermacam-macam budaya dan tradisi di setiap wilayahnya. Orang luar atau pendatang harus mengerti itu. Kita harus mempelajari dan memahami budaya daerah yang akan kita datangi, agar kita bisa mudah beradaptasi dan menyesuaikan di wilayah tersebut. Serta hal tersebut dilakukan karena kita bisa mengetahui level bahaya di wilayah tersebut, seperti di Papua itu tadi. Begitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan sekian wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gustina Hini Ajeng dari Lapas Perempuan kelas 2 Malang, peserta Latsar CPNS angkatan 39 kelompok 1. Baik, pada hari ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas Latsar Ide 1 dan keempat mengenai wawasan kebangsaan. Di sebelah saya sudah ada narasumber dari pegawai penjaga pintu utama Lapas Perempuan kelas 2 Malang. Untuk lebih dekatnya, mari kita mulai. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pandi Diniar. Sudah berapa lama di sini Bapak? Saya di Kemenkumham sudah sekitar 4 tahun lebih ya. Untuk tugas sehari-harinya? Tugas sehari-hari saya adalah sesuai sasaran kinerja pegawai. Saya sebagai petugas penjaga pintu utama di Lapas Perempuan kelas 2 Malang, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan pintu utama itu tugas saya. Mohon izin Bapak, jadi begini. Beberapa waktu lalu terjadi penyerangan yang menewaskan 8 orang pekerja PT Palaparing Timur di Papua oleh KKB. KKB sendiri adalah kelompok kriminal bersenjata. Hal itu sangat berdampak pada tujuan dari wawasan kebangsaan, yaitu membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kejadian tersebut? Hemat saya, mulai awal penglihatan saya dan sebatas yang saya tahu sih, sebenarnya pandangan saya terhadap apa yang dilakukan oleh KKB itu sudah mengganggu keamanan, apalagi isu-isu yang dia kembangkan atau dia isukan adalah gerakan yang sebenarnya tujuannya adalah separatis atau mereka ingin berpisah dengan negara kesatuan Indonesia. Tapi menurut hemat saya juga hanya sebagian kecil orang dan sebagian KKB itu aja, dan pada kita bisa lihat semua rata-rata masyarakat Papua juga mempunyai cinta tanah air yang besar, kemudian kesadaran NKRI juga masih bagus di sana. Jadi saya lihat bahwa KKB itu memang hanya
segelintir orang, dan tujuannya sekarang nggak jelas, seperti hanya mengganggu keamanan ketertiban. Dan itu juga disayangkan, mengganggu NKRI. Selain itu juga tujuan kebangsaan kita yang salah satunya adalah ekonomi supaya maju, kemudian tujuan sosial, keamanan, pertahanan itu supaya terjaga dengan baik itu diganggu dengan adanya KKB. Begitu Pak. Menurut Bapak, bagaimana langkah pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini? Permasalahan KKB ini ya? Iya. Langkah-langkahnya mungkin juga pemerintah juga pastinya sudah melakukan kajian tentang itu lebih jauh ya. Sudah pasti mereka sudah punya planning ke depannya bagaimana, yang mungkin kita juga tidak tahu. Tapi secara karena ditanya juga karena sebatas pengetahuan saya, seperti apa yang mungkin adik pelajari di wawasan kebangsaan, bahwa karena isu KKB itu juga termasuk sedikit banyaknya dia menyeret isu-isu tentang kebangsaan, tentang NKRI, sehingga pastinya nanti pemerintah juga dengan menanggulanginya dengan menumbuhkan lagi rasa cinta tanah air, cinta bangsa, wawasan tentang NKRI, tentang kebinekaan, di mana Indonesia itu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Pastinya negara ke situ ya. Jadi lebih jauhnya lagi, saya berharap bahwa ini benar-benar diantisipasi dan ditanggulangi dan dihentikan kegiatan seperti KKB ini, karena memang sebenarnya KKB itu kan kalau kita lihat dia isunya adalah memisahkan diri, yang mana dia juga membawa isu-isu tentang keadilan, terus kemudian keadilan tentang apa, tentang ekonomi, tentang sosial, bagaimana mereka bilang bahwa Papua itu tertinggal dari daerah lain. Mungkin benar demikian, tapi kalau kita ingin lihat lebih jauh, pada dasarnya kalau ingin sebenarnya suatu daerah itu maju, ekonominya maju, sosialnya bagus, itu ada pada keamanan suatu daerah. Kita lihat misalnya di Indonesia, jika satu negara atau dimanapun itu, kalau di tempat itu tidak aman, terganggu keamanannya, pasti kegiatan ekonomi akan terganggu, kemudian investor akan tidak masuk ke situ. Sehingga sebenarnya yang menjadikan Papua itu mungkin sejauh ini tertinggal atau yang demikian itu menjadikan alasan mereka KKB itu sebenarnya mereka sendiri, sehingga di situ sulit untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, ketentraman, ekonomi yang bagus di situ, kemudian pembangunan yang bagus, karena mereka sendiri yang merusak itu. Sehingga saya berharap pemerintah itu bertindak tegas segera, sehingga bisa mewujudkan apa yang diangan-angankan oleh penduduk Papua selama ini. Untuk sebagai warga negara yang baik, bagaimana cara kita agar sesuai dengan tujuan wawasan kebangsaan tersebut, Bapak? Oh iya, menurut saya dari pihak kita ya, warga negara, tadi kan pemerintah ya, karena warga negara, sebagai warga negara baik, ya hendaknya kita itu juga ikut membantu pemerintah dalam menangani masalah itu, misalnya masalah KKB itu, dengan menjaga keamanan dari diri kita sendiri, seperti misalnya menghindari menyebarkan berita-berita hoax, misalnya seperti yang mengganggu keamanan dan ketertiban persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua juga sebagai kita warga negara harus menjaga persatuan di antara suku-suku yang ada. Jadi diharapkan tidak ada yang mungkin menyinggung satu suku, diskriminasi dengan warna kulit, ras, agama, itu harus dihindari. Kita kan tahu sekarang bahwa tantangannya kita sebagai warga negara itu apa? Globalisasi yang cepat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, internet. Tadi kan tahu sendiri juga, di mana di internet itu kita lihat banyak sekali sekarang generasi-generasi yang bahwa mereka meninggalkan nilai-nilai budaya kita. Bahwa misalnya dia sudah masuk di internet, kemudian dia di YouTube atau dia di Instagram, siapapun itu dia bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, di situ pasti ada komentar-komentar yang itu menyinggung ras, masih ada seperti itu, yang rasis ya kan, menyinggung agama, warna kulit, seperti itu tuh masih ada. Sehingga
saya harap bahwa kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia itu ikut andil dalam menjaga persatuan itu melalui dari situ, dari bawah itu, sehingga nanti kita juga selain itu menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme kita, seperti itu, menjaga ya itulah kerukunan lah sebenarnya sejauh ini, karena memang mungkin zamannya sekarang kan orang dari internet jadinya kurang juga berbaur dengan yang lain yang harusnya biasanya dulu tuh orang berbaur, sekarang orang kayaknya hidup sendiri-sendiri. Kalau mereka butuh mereka lewat HP, mereka lewat HP, mereka cari kesenangan lewat HP. Dulu kan kita mencari kesenangan juga dengan kumpul sama orang, dengan rukun, gotong royong. Ada lagi? Cukup. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sukses selalu. Lancar bertugas. Ya, terima kasih atas wawancaranya. Saya juga mohon maaf kalau ada yang salah saya ucapkan. Dan terus saya juga mengklaim lagi bahwa yang saya ucapkan itu sebatas psikologi, jadi tidak mesti itu suatu kebenaran. Berikut adalah wawancara saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.